I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai praktikum pada saat ini, apakah semuanya membawa peralatan praktikum? Bawa Pak. Nah, pastikan sekeliling keadaan sebelum melakukan praktikum dalam keadaan bersih. Nah, sebelum memulai praktikum, alangkah baiknya kita melaksanakan atau membaca doa terlebih dahulu agar terjaminnya kelancaran pada saat melakukan proses belajar mengajar di ruangan ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, sekarang saya akan mengambil absensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran Anda semuanya. Ranti Oktaviani, Hadir Pak. Ustia Ramadhani, Hadir Pak. Cynthia, Hadir Pak. Riko, Izin Pak. Zin. Yang izin tadi keluar Pak. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan praktikum yaitu mengenai identifikasi alat-alat peralatan dan perlengkapan kerja di dunia perbengkelan. Yang bagaimana telah saya jelaskan di minggu lalu, yaitu tentang teori atau menjelaskan secara teori mengenai peralatan dan perlengkapan kerja. Nah, sekarang di meja saya sudah ada beberapa alat-alat peralatan dan perlengkapan kerja, beberapa peralatan. Ini bisa kalian identifikasi nantinya dan kalian bikin laporan kepada saya dan beserta dokumentasi pada saat melakukan praktikum. Nah, saya akan coba jelaskan satu persatu mengenai apa saja alat-alat pada peralatan perlengkapan kerja yang sekarang kita fokuskan pada hand tool atau peralatan tangan. Nah, saya akan coba jelaskan satu persatu. Nah, ini seperti yang ditampilkan di layar, itu beberapa penampakan peralatan dan perlengkapan kerja. Nah, di meja saya juga sudah ada beberapa peralatan perlengkapan kerja. Nah, yang pertama itu ada yang namanya kunci T. Nah, kunci T ini fungsinya sama dengan kunci shock maupun kunci ring untuk melepaskan dan membuka baut atau mor. Yang ini pada posisi yang agak jauh atau sulit untuk dijangkau menggunakan kunci shock maupun kunci ring. Selanjutnya yaitu ada kunci ring. Kunci ring ini berfungsi untuk membuka atau memutar baut yang mana memutarnya terlalu kuat. Kenapa? Karena kunci ring ini mengunci semua sisi pada baut tersebut agar tidak terjadi kelecetan pada saat membuka maupun mengunci. Selanjutnya adalah kunci pas. Kunci pas ini berfungsi membuka maupun mengunci baut yang mana tidak menggunakan
torsi atau kekuatan yang tidak terlalu kuat. Ini juga berfungsi untuk melepaskan baut ketika sudah dilonggarkan menggunakan kunci ring agar lebih cepat proses pembongkaran. Nah, selanjutnya ini adalah kunci pemutus rantai. Ini berfungsi untuk memutuskan rantai kendaraan yang terlalu panjang, tidak bisa disetel lagi. Ini berfungsi alatnya untuk memutus rantai. Selanjutnya ini ada tracker magnet. Ini tracker magnet. Tracker magnet ini berfungsi untuk melepaskan magnet dari suatu kendaraan sepeda motor. Nah, inilah bentuk penampakan tracker magnetnya, yang mana mempunyai 3 buah kaki yang akan menjepit 3 sisi dari pada sebuah magnet sepeda motor. Selanjutnya ada tang. Tang ini ada 3. Ini merupakan tang kombinasi. Tang kombinasi ini berfungsi untuk menjepit, memotong pada saat digunakan, contohnya ingin memutus kabel bisa menggunakan tang kombinasi, atau menjepit baut bisa menggunakan tang kombinasi ini. Selanjutnya ada tang long nose yang biasa disebut orang tang buayo. Nah, tang ini berfungsi untuk menjepit komponen atau benda yang agak jauh yang sulit dijangkau menggunakan tang kombinasi. Selanjutnya yaitu ada tang potong. Tang potong ini berfungsi untuk memotong kabel atau selang atau pipa dari komponen kendaraan, contohnya pipa bahan bakar atau kabel-kabel pada sepeda motor. Nah, di sini juga ada tang potong kabel. Bisa sesuaikan dengan ukuran kabel berapa untuk pemotongannya. Selanjutnya yaitu ada obeng. Nah, obeng ini terdapat 2 jenis. Yang satu obeng plus dan yang satu obeng minus atau obeng min. Nah, obeng plus ini berfungsi untuk membuka skrup ataupun mengunci skrup, yang mana kepala skrup atau baut yang akan kita buka itu berbentuk bintang. Selanjutnya yaitu ada obeng min. Obeng min ini berfungsi untuk membuka atau mengunci skrup, yang mana kepala skrup atau baut yang akan kita buka itu mempunyai kepala berbentuk pipi atau garis lurus. Selanjutnya yaitu ada kunci kombinasi. Nah, kunci kombinasi ini yaitu terdiri dari 2 buah kunci. Yang pertama adalah kunci ring dan kunci pas. Ini berfungsi sangat mudah ketika saat kita membuka baut yang terlalu kuat. Bisa digunakan dengan kunci ring. Apabila sudah longgar, bisa kita buka dengan cepat menggunakan kunci pas. Selanjutnya yaitu ada kunci L. Nah, ini kunci L. Kunci L ini juga berfungsi untuk melepas maupun membuka baut, yang mana kepalanya itu berbentuk segi berapa ya? 6. Nah, berbentuk L. Selanjutnya yaitu ada kunci shock. Nah, kunci shock ini hampir sama berfungsi dengan kunci ring ini, tetapi penggunaannya menggunakan sebuah tangkai shock. Ini berfungsi untuk membuka baut yang momen kuncinya itu juga
terlalu kuat, dan pada saat dibuka akan terlebih mudah kita melakukan pekerjaannya dengan menggunakan kunci stop ini. Dan ini ada tangkai stop. Tangkai stop ini berfungsi untuk gagang yang seperti ini, penghubung untuk kunci stop apabila kita gunakan membuka maupun mengunci baut pada sebuah kendaraan. Ini juga ada kunci raset. Kunci raset ini bisa digunakan pada kunci stop juga, gagang kunci stop. Tapi ini lebih mudah digunakan karena bisa tanpa kita perlu memutar-mutar arah kunci, dia bisa digunakan untuk membuka maupun menutup. Kalau kita dorong ke kiri, itu kita akan mengunci baut jadinya. Ini. Apabila kita putar ke belakang, ke depan, dia akan membuka baut. Selanjutnya ini ada filler gauge mini. Filler gauge mini ini juga berfungsi untuk mengukur celah-celah pada kendaraan, contohnya seperti celah katup, celah busi, celah platina pada kendaraan. Ini salah satu alat yang berfungsi juga untuk peralatan dan perlengkapan kerja di sebuah bengkel sepeda motor maupun bengkel lainnya. Nah, selanjutnya tugas kalian semua yaitu pada praktek kali ini yang bertujuan yaitu siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis peralatan dan perlengkapan kerja di bengkel. Yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi macam-macam peralatan hand tool maupun power tool. Nah, sekarang kita fokus pada peralatan hand tool terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan pekerjaan, ada pun keselamatan kerja yang akan kita gunakan. Yaitu yang pertama, gunakan selalu pakaian praktikum, contohnya sepatu ataupun peralatan keamanan lainnya yang mendukung keselamatan kerja. Selalu memperhatikan petunjuk instruksi dari guru praktik, menggunakan alat sesuai fungsinya. Hindari bercanda dengan teman yang dapat berakibat kecelakaan kerja. Hindari menggunakan alat pada tempat yang bergetar karena akan berakibat fatal jika terjadi kecelakaan kerja. Bekerjalah dengan sepenuh hati dan tetap konsentrasi. Nah, alat-alat bahan dan alatnya yaitu sekarang kita hanya fokus pada hand tool, peralatan tangan. Fokus pada peralatan tangan, terus majun atau kain lap. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, persiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, peralatannya sudah ada di depan meja saya. Selanjutnya yaitu silakan kalian identifikasi peralatan dan perlengkapan kerja pada bengkel. Itu selanjutnya yaitu membedakan mana alat tangan dan mana alat yang bertenaga. Nah, yang disingkat, peralatan bengkel otomotif adalah perlengkapan yang berwujud alat-alat yang berguna untuk memperbaiki motor atau mobil maupun hal-hal yang berhubungan dengan bengkel otomotif. Tentunya perlengkapan itu pasti dipergunakan untuk dalam dunia perbengkelan. Tanpa alat ini, suatu usaha tidak akan bisa berjalan dengan baik, yaitu usaha bengkel. Maksudnya alat perlengkapan bengkel mampu menunjang dunia perbengkelan untuk mendapatkan terus bekerja tanpa khawatir akan menghambat kinerjanya. Meski pembahasan dalam hal ini difokuskan pada barang, namun ilmu yang dipergunakan dalam bengkel
Peralatan bengkel yang akan dijelaskan dalam pertemuan kali ini yaitu ada 2 jenis alat kerja, yaitu alat tangan yaitu hand tool dan alat bertenaga atau power tool. Nah, selanjutnya tugas kalian yaitu silahkan identifikasi alat-alat yang ada di depan meja saya, lalu silahkan bikin laporannya sesuai dengan yang tertera di layar. Silakan cari nama alat, sebutkan nama alat, terus hasil pemeriksaan, terus selanjutnya bagaimana apakah alat tersebut masih layak ataupun tidak layak. Selanjutnya silakan buat dokumentasi selama melakukan praktikum. Jadi tidak ada kata untuk membuat laporan hanya asal-asalan. Jadi butuh bukti untuk buat laporan tersebut. Nah, di laporan tersebut kalian bikin kesimpulan dan saran pada praktek kali ini. Nah, selanjutnya yaitu silakan kalian identifikasi alat-alat yang ada di depan meja saya, di atas meja saya, apakah peralatan itu bagus atau layak untuk dilakukan pada saat pekerjaan. Nah, silakan diperiksa alat-alatnya apakah sesuai dengan standar operasional produksi. Silakan periksa lalu difoto untuk video dokumentasi, foto dokumentasi laporan, di laporan praktek. Nah, setelah melakukan identifikasi komponen, silakan bikin tabel seperti ini untuk laporan praktikumnya. Dan jangan lupa dilampirkan foto dokumentasi selama praktikum. Terus di bagian akhir silakan dibuat kesimpulan dan saran dari hasil praktikum pada hari ini. Baik, Pak. Bagaimana? Apakah hari ini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan hari ini. Tidak, Pak. Cukup. Baiklah, saya rasa cukup demikian. Jangan lupa untuk minggu depan dikumpulkan laporan praktikumnya. Baik, Pak. Laporan dikumpul satu persatu ya, tidak berkelompok. Nah, saya akhiri pada pertemuan kali ini kita ucapkan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bitches on the line, and you know